Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Mikromanajemen adalah salah satu tipe kepemimpinan yang dibenci oleh karyawan. Kira-kira apa itu micromanagement? Ayo kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Kali ini kita akan bicara lebih ke arah atas nih, di bagian atas dari perusahaan. Kita bakalan bicara soal manajemen. Dimana tentunya di perusahaan itu ada yang namanya struktur. Dan kita sebagai karyawan itu punya posisi masing-masing yang tentunya bertanggung jawab kepada atasan kita. Atau karyawan yang punya jabatan lebih di atas kita. Dan tentunya setiap orang yang bisa dibilang posisinya itu manajer atau supervisor atau manajemen, mereka tentunya punya tipe atau gaya kepemimpinan mereka masing-masing. Tapi ada satu tipe kepemimpinan yang tidak disukai oleh karyawan pada umumnya. Dan tipe kepemimpinan ini adalah micromanagement. Menurut International Journal of Business and Management Invention, micromanagement adalah sebuah manajemen kepemimpinan di mana seseorang atasan melakukan pengamatan berlebih terhadap kinerja bawahannya. Di sini ada kata kuncinya itu berlebihan. Kan kita tahu ya, apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi di sini itu pengamatan yang dikatakan terlalu berlebihan. Ini gue ambil artikelnya dari glints.com ya. Kalau kalian pengen tahu bisa baca sendiri. Jadi gaya manajemen satu ini itu menunjukkan bahwa atasannya itu punya kontrol yang berlebihan. Dia tuh juga tipikal yang menuntut detail-detail kecil terhadap semua pekerjaan yang dikerjakan oleh bawahannya atau anggota timnya. Yang menjadi masalah di sini adalah ternyata banyak karyawan yang nggak aware bahwa ternyata selama ini supervisor mereka atau manajer mereka itu menerapkan prinsip atau metode kepemimpinan micromanagement. Karena mereka nggak aware aja ciri-cirinya. Nah, di episode kali ini gue akan ngebahas beberapa ciri-ciri atasan kalian itu melakukan micromanagement. Kira-kira apa aja? Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah terlalu fokus berlebihan pada progres pekerjaan. Perlu diketahui dulu bahwa meskipun manajer itu atau supervisor itu mereka mengawasi kita, memanage kita sebagai karyawan, dia juga punya pekerjaan sendiri, punya aktivitas sendiri yang memang harus dia kerjakan. Tapi sayangnya dia itu terlalu fokus kepada pekerjaan yang kita kerjakan sebagai karyawan atau bawahannya dia. Bahkan bisa aja setiap tahap dalam pekerjaan yang kita kerjakan itu, di situ dia turut andil, ngasih opini atau mungkin mengarahkan. Intinya dia harus ada di sana. Intinya dia pengen di setiap tahap itu sesuai dengan standar idealnya dia. Dan oleh karena itu, dia akan memantau setiap progresnya. Lalu ciri yang kedua adalah ingin selalu tahu di mana timnya berada dan apa yang lagi dikerjakan. Kalau tadi pas kita lagi kerja aja dia itu terus mantengin kerjaan kita sehingga kitanya itu harus ngikutin kemauan dia. Bayangin pas kita lagi nggak kelihatan di depan dia. Mungkin lagi istirahat sebentar, mungkin lagi ke toilet sebentar. Dan di situ kayak ditanya-tanya nih orang di mana? Kerjaannya gimana? Kok ngilang-ngilang aja? Kalau lagi nggak di meja kerja dia ngapain sih sekarang? Intinya kayak pengen karyawannya itu fokus di kerjaan itu sampai benar-benar kelar. Jadi ada semacam ketakutan pekerjaannya itu tidak selesai sesuai dengan targetnya. Tapi di sini tolong dibedain ya, atasan kalian itu memang melakukan micromanagement seperti ini atau dia ngelakuin hal ini karena kalian itu sebagai karyawan punya track record suka hilang-hilangan dan pekerjaan suka nggak kelar. Kalau kalian punya track record seperti itu ya jangan heran kalian digituin. Ciri yang ketiga, tidak pernah puas dengan hasil kerja kalian dan selalu banyak komentar tapi nggak ada solusinya. Dimana tentunya kalau kita ngerjain sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kita, hasilnya kan nggak 100% sesuai dengan standar atasan kita. Dan biasanya ini jadi bahan kritik terus-menerus oleh atasan kita. Cuma masalahnya dia nggak pernah ngasih solusi untuk bisa mencapai standar tersebut atau untuk memperbaiki pekerjaan kita itu. Sehingga dia punya standar nih, ya udah kita ikutin aja yang dia mau seperti itu. Cara kerjanya harus seperti ini, A, B, C, D. Nggak boleh tuh ada cara-cara lain. Bahkan ya kalau kalian itu tipikal yang inisiatif, ngasih semacam kontribusi ke dalam pekerjaan kalian yang nge-improve, itu belum tentu dihargai juga karena tidak sesuai dengan standar dari si atasan kalian.
Dan paling parah justru inisiatif kalian itu malah dikritik, sehingga ya tentunya bikin males lagi buat inisiatif-inisiatif kayak gitu. Lanjut ke ciri yang keempat adalah kebiasaannya itu adalah menarik kembali pekerjaan yang baru aja diberikan kalau dia ngerasa bahwa hasil kerja anak buahnya ini tidak sesuai dengan standarnya dia. Ini bisa dibilang udah lumayan ekstrim sih kasusnya, dimana atasannya kan ngasih kerja nih ke kita sebagai karyawannya atau anak buahnya, dan dia udah ngasih guidelines nih, dan dia juga punya standar. Tapi ketika hasil kerjanya tidak sesuai dengan standarnya dia, malah dia narik kerjaannya dan dia yang kerjain sendiri, benar-benar dibuat dari nol. Yang penting memenuhi semua ekspektasinya dia. Dia merasa kayak karyawannya nggak capable. Kalau atasan kalian udah ngelakuin hal seperti ini, udah fix itu micromanagement. Dan skalanya sih udah lumayan ekstrim juga ya, karena sampai narik kerjaan. Dan ciri terakhir dari seorang micromanager adalah opini pribadi itu jauh lebih penting daripada keputusan bersama atau diskusi bersama. Ya balik lagi lah, ini kan berhubungan dengan standarnya si atasan ini. Sehingga apapun keputusan yang nggak sesuai dengan standarnya dia akan di-decline sama dia. Dan dia akan memaksa opini pribadi dia itu didengarkan. Tentunya kan jadi sia-sia ya ketika kita itu buat diskusi ngebahas sebuah masalah untuk mencari solusinya, tapi ujung-ujungnya solusi yang dipakai itu bukan solusi yang terbaik, tapi solusi yang menurut atasan itu yang sesuai dengan standarnya dia. Kalau kayak gitu kan buat apa ada diskusi, buang-buang waktu aja. Kenapa nggak dari awal lu sebut aja langsung, nih pakai caranya seperti ini. Seolah-olah diskusi bersama itu semacam formalitas aja biar ada aktivitas tim. Jadinya sia-sia. Tapi berbeda kalau seandainya memang ketika si atasannya itu ngasih opini, ternyata opininya itu lumayan efektif dan efisien sebagai solusi. Itu beda cerita, itu artinya atasan kalian itu punya ide yang oke. Cuma kalau idenya ternyata nggak oke dan dipaksa untuk dijalanin kan, itu baru jadi masalah. Nah, jadi itulah beberapa ciri dari seorang atasan yang memiliki gaya kepemimpinan micromanagement. Menurut teman-teman, apakah atasan kalian itu memiliki salah satu atau beberapa ciri dari yang gue sebutin tadi? Kalau iya, kemungkinan dia adalah seorang yang micromanagement. Perlu diketahui bahwa micromanagement ini bukanlah hal yang baik, di mana hal ini akan berdampak kepada ketidaknyamanannya si bawahan kita atau karyawan kita, dan bisa juga berdampak kepada kinerja dari karyawan kita. Dan kalau kalian mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang atasan, sebaiknya jangan pernah menerapkan tipe kepemimpinan ini. Kecuali memang dalam kondisi tertentu, di mana micromanagement itu bisa dibilang cukup efektif kalau dipakai untuk karyawan yang tipikalnya itu kurang disiplin. Tapi kalau untuk keseluruhan karyawan, it's not a good choice. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.